Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 November 2023, hari Sabtu, Pekan Biasa ke-32, disusun dan dibawakan oleh Frater Akri Suhardi SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, renungan yang saya bawakan pada hari ini berjudul Jangan Berhenti Berdoa. Berdoa berarti berkomunikasi atau berdialog dengan Tuhan. Di sini terdapat dua subjek yang berinteraksi, manusia dan Tuhan. Adapun proses dialog ini terjadi jika manusia memiliki iman kepercayaan akan Tuhan. Iman menjadi antena rohani yang dapat menghubungkan jaringan doa antara manusia dan Tuhan. Karena itu, komunikasi atau dialog manusia dengan Tuhan bergantung pada iman yang dimiliki manusia. Jika iman manusia akan Tuhan kuat, maka persahabatan manusia dengan Tuhan dalam doa akan menjadi kuat. Demikian pun sebaliknya, jika iman manusia lemah, maka hubungan manusia dan Tuhan dalam doa juga lemah. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, dalam kisah yang ditampilkan penginjil Lukas hari ini memiliki pesan moral yang sangat luar biasa. Dikisahkan seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak,
tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kisah seorang janda dan hakim ini hemat saya menggambarkan tentang relasi manusia dan Tuhan. Bahwa manusia yang diwakili janda tadi perlu proaktif dalam membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan di sini bukan hakim, tetapi Dia adalah kebenaran. Sedangkan hakim di sini menjadi tantangan yang akan selalu kita hadapi ketika membangun relasi dengan Tuhan yang adalah kebenaran. Sadar atau tidak, bahwa semakin kita mendekatkan diri pada Tuhan, maka tantangan itu semakin besar. Tetapi di sini hendaknya kita menjadi seperti janda yang datang secara terus-menerus kepada Tuhan. Maka niscaya tantangan itu akan bisa dilawan. Tindakan proaktif dari janda ini menunjukkan jika kita secara terus-menerus datang kepada Tuhan, maka iman kita akan menjadi kuat. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, jangan berhenti berdoa, sebab hanya dengan berdoa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tentu dalam berdoa masing-masing kita memiliki tantangannya masing-masing. Tetapi hendaknya kita seperti janda yang datang secara terus-menerus mengetuk hati Tuhan hingga Dia mengabulkan doa kita. Tuhan yang kita imani bukan Tuhan yang cuek, tetapi Tuhan yang setia dan berbelas kasih. Belas kasih Tuhan kepada umatnya tak terhingga. Intinya, umat selalu datang padanya. Hendaknya kita tidak putus asa dalam berdoa, sebab banyak dari kita ketika doa belum terkabul mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Apalagi dengan kehadiran teknologi yang canggih yang dapat menjawab kebutuhan kita dengan mudah. Sadar atau tidak, secara fisik kebutuhan kita terpenuhi dengan cepat, tetapi secara spiritual atau kebutuhan hati belum terpenuhi. Maka dari itu, hanya dengan terus-menerus berdoa, maka kita memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, dalam berdoa kita bisa belajar dari cara berdoa si janda. Doa si janda, "Belalah hakku terhadap lawanku." Di sini si janda secara terus-menerus mengungkapkan rumusan doa yang sama di hadapan Tuhan hingga ia dibebaskan. Demikian hendaknya kita berdoalah sesuai apa yang dibutuhkan dan hendaknya didoakan secara terus-menerus. Tidak hanya sekali saja atau 2 kali saja, tetapi secara terus-menerus hingga Tuhan mengabulkan doa kita. Maka dalam berdoa butuh kesabaran dan ketekunan. Tentu Tuhan yang berbelas kasih akan mengabulkan doa kita jika setiap hari kita menyebut nama-Nya. Semoga hati Yesus hidup dalam hati kita semua. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati